Kita akan buka Alkitab dulu ya, baca dari ayat-ayat yang sudah terkenal, yaitu yang pertama-tama Matius 28, 19-20. Matius 28 ayat 19 dan 20, kita baca bersuara bersama-sama ya. Saya tidak tampilkan di sini. Mari kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu beberapa pasal sebelumnya, Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca bersuara. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baik, saudara-saudara, jadi ini tema yang diberikan panitia kepada saya. Judulnya adalah The Unfinished Story ya, kisah yang belum selesai. Menjadi bagian dari kisah Injil yang belum selesai dan menyelesaikan. Nah, saudara, saya mau memberikan beberapa dasar pemikiran terlebih dahulu ya. Yang pertama-tama yaitu dasar pemikirannya kisah Injil yang belum selesai. Maksudnya apa ini, saudara-saudara ya? Jadi kita tahu di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Dari 4 Injil itu yang mencatat tentang peristiwa kelahiran Yesus, kitab apa? Yohanes mencatat enggak? Enggak ya? Jadi yang mencatat? Markus mencatat enggak? Enggak juga ya? Jadi Matius dan Lukas saja yang mencatat peristiwa kelahiran Yesus. Tapi untuk kematian dan kebangkitan Yesus, 4-4-nya mencatat cukup terperinci ya. Makanya kita sadar dari hal ini saja kita bisa melihat bahwa memang Injil itu pusatnya di dalam diri Yesus yang mati dan bangkit itu. Kelahirannya penting, tetapi pusatnya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saya bersyukur mengikuti penginjilan metode EE itu mencakup tentang hal yang terpenting ini. Ya, 1 Korintus 15, 3 dan 4 mengatakan hal yang terpenting. Yang sangat penting itu yang terpenting. Yesus mati, Yesus bangkit. Dan EE itu mencakup hal ini yaitu unit Kristus. Saudara masih hafal peragaan tangan? Nah, saudara, kisah ini setelah Yesus mati dan bangkit, lalu berlanjut dalam kisah para rasul kan. Di mana gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus untuk melanjutkan misi Kristus. Ya, kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya, jadi itu kelanjutannya. Dan yang luar biasa adalah, saudara-saudara, di dalam kisah para rasul itu dicatat bahwa tatkala terjadi penganiayaan kepada orang-orang Kristen, itu dicatat bahwa yang menyebar keluar dari Yerusalem, itu orang-orang Kristen kecuali rasul-rasul. Tapi meskipun rasul-rasul tidak ikut tersebar, yang tersebar itu orang-orang Kristen pergi meninggalkan Yerusalem sambil memberitakan Injil.
Jadi Injil itu diberitakan, makin dianiaya, malah Injil makin tersebar. Ya makanya saya pernah dengar ada seorang profesor di Indonesia ini, ahli sejarah. Dia bukan beragama Kristen, tapi beragama mayoritas di Indonesia ini. Di dalam salah satu kesempatan dia bicara kepada orang-orang yang beragama mayoritas di Indonesia ini. Dia berkata bahwa kalian kalau mau untuk menekan kekristenan supaya tidak jalan dengan baik, caranya bukan gereja dibakar. Enggak. Karena saya belajar sejarah, makin orang Kristen ditekan, malah makin kuat. Injil bisa makin menyebar ya, itu kata Kisah Rasul. Tapi kalau mau melemahkan orang Kristen, dari sejarah saya pelajari, dia mengatakan hidup yang nyaman, yang enak, terlena, tidak lagi menginjili, lalu menjadi lemah. Itu kita bisa lihat kenyataannya memang ya saudara ya. Jadi surat Filipi yang sempat disampaikan Pak Lukas di sesi kemarin itu mencatat tentang Rasul Paulus yang dipenjara, bukan? Nah, saudara, saya coba melihat bahwa Rasul Paulus yang dipenjara itu penjara di Roma, itu seperti tahanan di rumah. Rasul Paulus itu dipenjara di Roma, terus menulis surat Filipi itu, dia dipenjara di sana selama berapa tahun? 2 tahun, saudara. Nah, kalau 2 tahun itu 1 tahunnya kan 365 hari ya, kali 2 saja sudah 700 hari lebih ya. Dan yang luar biasa adalah Rasul Paulus di penjara nih ya, Rasul yang mengabarkan Injil. Tapi Injil bisa tersebar, gimana saudara? Karena rupanya Rasul Paulus itu dijaga oleh seorang prajurit Romawi yang ditugaskan, itu selama dalam 1 hari itu 24 jam. Berarti kan tiap hari dijaga terus nih. Tapi yang jaga kan nggak mungkin jaga 24 jam. Jadi yang jaga itu 6 jam ganti, 6 jam ganti, 6 jam ganti. Dan pada waktu menjaga, dia jaganya itu rantai diikatkan kepadanya, terus diikatkan ke Rasul Paulus. Jadi kalau mau ke toilet mungkin ya harus masuk, pokoknya rantainya masih ada ya. Tapi saudara bisa bayangkan itu dipakai oleh Rasul Paulus justru untuk mengabarkan Injil. Ya, kalau Rasul Paulus belajar mungkin prajurit datang gitu ya. Lalu langsung ditanya, ya persahabatan dulu lah ya. Setelah itu kemudian izinkan saya bertanya ya gitu ya. Seandainya gitu ya, kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Jadi diinjili itu oleh Rasul Paulus. Dan luar biasa saudara-saudara, ada yang bertobat karena Tuhan bekerja. Sehingga Injil bisa masuk ke istana. Dan saudara bayangkan kalau sehari itu 4 prajurit ya gantinya. Sebulan berapa? Saudara kan biasa menghitung itu loh 3 dosa sehari itu ya. Ini kan tapi ini 4 ini ya. Nah saudara itu bisa dalam setahun itu, kalau 2 tahun saya hitung-hitung itu hampir 3.000 orang ganti. Dan itu luar biasa ya. Makin ditekan ternyata Injil itu makin menyebar. Tapi saudara-saudara rupanya Kisah Para Rasul itu mencatat sejarah penginjilan yang orang-orang Kristen makin ditekan, termasuk Rasul Paulus itu di penjara. Ternyata di Kisah Rasul pasal yang terakhir, Kisah Rasul pasal terakhir pasal berapa? 28 ya. Itu Rasul Paulus baru menginjili di Roma, yaitu waktu dia di penjara. Cuma selesai di situ. Jadi sepertinya memang ini unfinished story ya. Jadi itu kemudian tugasnya gereja-gereja begitu. Makanya ada organisasi Kristen yang namanya X29. Kisah Para Rasul pasal 29. 28 yang terakhir nih. 29 pasalnya itu adalah gereja-gereja yang kemudian harus mengabarkan Injil ya. X29 itu salah satu tokohnya namanya Matt Chandler.
bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, The Explicit Gospel. Injil yang jelas begitu ya. Nah, ini menjadi bagian yang memang belum selesai, yang perlu kemudian dilanjutkan oleh gereja-gereja. Nah, saudara, yang bagian berikutnya mengapa disebut belum selesai? Karena pertama, amanat agung masih berlangsung ya. Masih banyak bangsa, suku, dan individu yang belum mendengar memang. Berapa banyak, saudara? Saya nggak tahu, saudara. Tapi saya sempat coba kemarin nih baru ya, saya mau cari berita terbaru. Saya Google-nya itu keluarkan, tapi memang dari AI ya. Google sekarang kerjasama sama Artificial Intelligence itu mengatakan langsung data terbaru tahun 2025 dari Nations Outreach menunjukkan bahwa sekitar 3,4 miliar orang, yaitu 42,4% dari populasi dunia, belum pernah mendengar Injil. Yang berarti mereka tidak memiliki akses terhadap Alkitab, gereja, atau sumber daya Kristen lainnya. Masih banyak ternyata saudara-saudara ya. Makanya ini memang the unfinished story, dalam pengertian kita inilah dipanggil untuk berbagian begitu. Lalu di Google itu juga diberitahu, karena saya masukin Google-nya, permintaan saya itu dalam bahasa Indonesia, dia langsung mengatakan kalau di Indonesia berdasarkan data Indonesia dari organisasi People Network tahun 2021, tapi sudah 4 tahun lalu, itu masih terdapat katanya 131 suku yang terabaikan dengan sekitar 142 jiwa yang belum mengenal Injil. Loh, banyak sekali ya saudara-saudara ya. Padahal orang-orang EE sudah nyebar kemana-mana nih ya. Tapi ternyata masih banyak saudara-saudara. Jadi memang amanat agung itu masih terus harus kita jalankan karena memang banyak bangsa, suku, dan individu yang belum mendengar. Mengapa dikatakan belum selesai? Bukan hanya amanat agung masih berlangsung, tapi juga karena memang kedatangan Kristus yang kedua kali belum terjadi. Di dalam Matius 24 ayat 14 yang kita baca tadi, di situ dikatakan Injil harus diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian. Gerakan EE ini saya mendengar kemarin Pak Lukas memberitahukan kalau tahun depan itu ada konven internasional ya di Bali ya. Atau mau di Perth aja Pak, nanti diusulkan Pak ya. Boleh ya. Itu yang ikut saya nggak tahu berapa banyak negara ya. Tapi yang dulu pernah di Malang itu katanya 80-an ya. Nah EE sendiri sudah menjangkau berapa banyak negara. Saudara ada yang tahu nggak? Saya Google lagi kan, saya masukkan kan ya. EE sudah menjangkau berapa banyak negara. Dari kemarin saya cuma mendapatkan jawabannya 214 negara. Tapi ini sudah banyak ya. Kalau setengahnya saja itu cukup aktif, nanti ikut di Bali berarti 100 delegasi, itu juga sudah banyak ya. Tetapi memang selama Kristus belum datang, Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Nah, siapa yang memberitakan saudara-saudara? Yaitu saudara dan saya. Tugas gereja adalah memberi kesaksian Injil terus-menerus. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai seluruh umat pilihan Tuhan diselamatkan. Nah, saya melihat gerakan EE ini itu strategis juga ya. Karena pernyataan misi EE, pernyataan misi ledakan penginjilan, itu mendukung hal ini, unfinished story ini, yaitu tugas gereja untuk menjadi kesaksian untuk Injil ini. Pernyataan misi EE, ayo hafal enggak saudara? Hah? Hafal ya? Ayo ucapkan sama-sama. Kami ada untuk memuliakan Allah dengan cara memperlengkapi gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Untuk melipat gandakan
melalui persahabatan, penginjilan, pemuritan, dan pertumbuhan gereja yang sehat. Wih, hafal semua ya Pak. Hebat ini. Ya, tepuk tangan yang keras saudara ya. Ya, jadi EE sendiri memang menjadi salah satu bagian ya, karena bekerja sama dengan gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Tapi saudara-saudara, sejauh mana ya memang gereja-gereja ini menjalankannya? Nah, saya mencoba mengadakan survei, tapi surveinya secara garis besar saja ya. Setelah kisah para rasul itu, di mana Rasul Paulus itu mengabarkan Injil berhenti di Roma, maksudnya berhentinya, kisahnya memang berhenti di situ. Kisah Rasul 28, Kisah Rasul 29 enggak ada kan ya, tapi gerakan Kisah Rasul 29 ini yaitu gereja-gereja mengabarkan Injil. Saya coba survei tantangannya itu apa saja ya, yang seringkali menghambat gereja-gereja itu mengabarkan Injil. Tantangannya itu apa saja begitu. Lalu saya mendapati ini dari buku, dari juga beberapa survei melalui internet. Saya coba menyampaikan, cuma ini memang kata-katanya sedikit agak sulit, tapi saya jelaskan sedikit-sedikit begitu ya. Karena ini hanya untuk mensurvei sejarah gereja. Jadi di dalam tugas gereja untuk menyaksikan atau bersaksi tentang Injil Kristus itu seringkali ada hambatan-hambatannya. Ya, kita melihat satu persatu hambatannya. Ini tadi pernyataan misi ledakan penginjilan ya. Ternyata nggak usah saya tayangkan, semua sudah di luar kepala ya. Di dalam kepala ya. Mengenali beragam tantangan gereja dalam upaya penginjilan di setiap zaman. Periode abad mula-mula ya, abad 2 sampai 5 Masehi. Tantangannya ternyata para pemimpin gereja lebih sibuk menghadapi berbagai bidat ajaran sesat dan tantangan dari di luar kekristenan. Jadi banyak gereja yang nggak ngabarin Injil karena sibuk untuk itu. Ya, ini gunanya untuk kita lihat karena bisa berulang begitu. Banyak gereja juga yang kalau sibuk dengan menjawab soal bidat-bidat itu baik ya, menjawab itu baik. Hanya jangan melupakan penginjilan begitu. Makanya EE bekerja sama dengan gereja-gereja lokal itu baik itu ya. Sekarang mungkin beda lagi bidat-bidatnya dengan dulu ya. Kalau dulu kan soal Yesus itu Allah 100% atau enggak gitu ya. Tapi sekarang muncul lagi juga ya saudara-saudara ya. Tapi waktu itu sampai harus ada konsili-konsili gereja yang membuat rumusan begitu. Kalau sekarang ini, saudara-saudara, kalau di kota Perth nih ya, salah satu ajaran yang menyesatkan yang sedang ini ya, tren sedang marak begitu. Saya nggak tahu apakah ada juga di Indonesia. Ada mungkin ya. Itu dari Korea itu. Namanya Shin Cheon-ji itu ya. Itu masuk ke kampus-kampus gitu. Ya, anak saya sendiri juga satu kali anak saya laki-laki umur 26, dia lagi pergi ke mall sendiri begitu, tiba-tiba dia didatangi seorang laki-laki ngajak kenalan gitu. Lalu ngajak minum kopi karena anak saya juga lagi ada waktu, diladenin. Bicara soal Alkitab, dia senang juga. Jadi dia pulang, dia cerita, kenalan nih, ada orang nih, kita bisa juga berbagi Alkitab. Saya pikir, bagus ya, sudah nggak apa-apa. Berapa hari kemudian ketemuan janjian. Berapa hari kemudian ketemuan janjian. Setiap kali selesai dari janjian ketemu, dia cerita kepada saya, tadi membahas ini begitu. Tapi lama-lama saya pikir, loh kok tafsirannya rada beda nih ya. Saya bilang jangan-jangan ini dari Shin Cheon-ji, coba ditanya gerejanya di mana. Begitu ya. Singkat cerita, saudara-saudara ternyata benar ya. Nanti pelan-pelan masuknya begitu. Dan kami kemudian harus juga membuat rumusan dan kemudian memberitakan kepada jemaat. Itu bagus, tapi kalau kita terlalu berkonsentrasi di situ, nah ini menjadi tantangan. Penginjilan jadi dilupakan. Lalu abad berikutnya, ini secara cepat saja ya saudara ya. Periode abad pertengahan, abad 6 sampai 15, tantangannya ini bahasanya sedikit agak
susah, tapi saya jelaskan sedikit ya. Jadi tantangannya itu asketisisme, yaitu orang-orang Kristen itu mau menyendiri, makanya ada biara-biara begitu. Jadi enggak lagi mau untuk ke masyarakat. Jadi untuk menghindari pencemaran oleh dunia, kita harus memisahkan diri. Ya memisahkan diri kalau retreat 3 hari, 4 hari, seminggu enggak apa-apa ya. Tapi kalau di biara terus, nah ini penginjilan jadi enggak berjalan begitu. Ini asketisisme. Lalu ada juga seremonialisme. Gereja itu akhirnya terlalu hanya formal begitu saja. Ya pokoknya kebaktian, Injil diberitakan atau enggak, pokoknya ada khotbah. Kadang khotbahnya baca Alkitab tapi tidak dibahas, atau membahas Alkitab baca pun juga enggak. Ini pokoknya seremonial begitu saja ini. Jadi enggak lagi ada Injil itu didaratkan, diaplikasikan untuk memenangkan jiwa. Lalu juga tantangan agama Kristen sebagai agama negara. Jadi agama Kristen pada waktu dijadikan agama negara oleh Kaisar Romawi Konstantin, karena mamanya itu orang Kristen, itu justru dampaknya itu jadi nggak baik. Karena nganggap semua orang udah jadi Kristen pokoknya. Tapi karena mereka dipaksa, sebenarnya mereka membawa kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Makanya di gereja ada kemudian terjadi sinkritisme, ya, ajaran yang bercampur, kekristenan dengan yang lain begitu. Nah itu menjadi melemahkan penginjilan. Dan sekularisasi itu juga terjadi saat itu dan juga sekarang ini ya, dunia modern ini yang hidupnya kompromi dengan dosa. Saya tadi atau di khotbah sering mengatakan kadang-kadang kalau orang itu mabuk-mabukan, itu bisa jadi batu sandungan. Tapi kadang-kadang di daerah-daerah atau di tempat-tempat tertentu, loh ya pendetanya sendiri mabuk-mabukan gitu. Itu udah biasa katanya begitu. Nah ini sekularisasi itu bercampur, berkompromi begitu saudara. Sehingga Injil itu lalu apa bedanya sih orang percaya Injil sama enggak? Dan ini kan melemahkan nih jadi ya saudara ya. Itu terjadi khususnya di abad pertengahan tapi bisa berulang begitu. Lalu secara singkat lagi, periode reformasi. Nah ini periode yang pengajarannya kuat nih, sebetulnya bagus nih. Tapi juga ada dampaknya buat penginjilan. Kenapa? Karena penekanan pada sistematik teologi, belajar doktrin. Which is bagus ini ya saudara-saudara ya, supaya memberikan tulang punggung. Tapi kalau kita hanya konsentrasi di doktrin, seperti pendiri atau pencetus daripada evangelism explosion sendiri, James Kennedy, pendeta James Kennedy, dia bisa bahkan KKR, bisa ngajar pada waktu dia diminta untuk nginjilin pribadi. Gak ngerti mau ngomong apa ya. Nah ini bisa ada dampaknya begitu. Hanya belajar doktrin, tetapi tidak kemudian untuk menginjili. Dan itu periode reformasi terjadi dan bisa berulang juga saat ini. Dan juga kesalahpahaman terhadap doktrin pilihan. Jadi pengajar di zaman reformasi khususnya John Calvin itu menekankan sekali memang Alkitab mengajarkan ada umat pilihan. Umat pilihan pasti diselamatkan. Nah karena pasti diselamatkan, nggak usah diinjili juga nanti diselamatkan. Nah ini salah ngerti ya saudara-saudara. Padahal kita tahu ada orang yang dipilih Allah, justru penginjilan itu kita jalankan karena pasti ada yang orang terima Injil. Kalau enggak ada yang dipilih, semua orang pasti menolak. Karena semua orang berdosa tidak suka akan Injil Kristus. Ya, jadi ini pada periode reformasi terjadi seperti ini. Lalu tantangan berikutnya pada periode setelahnya abad 17 sampai 18. Tantangannya itu rasionalisme, empirisisme. Ini penolakan terhadap otoritas dan historisasi atau historisitas Alkitab. Jadi rasionalisme itu membentuk ajaran yang liberal begitu ya. Jadi semua yang nggak masuk akal ditolak. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini enggak masuk akal. Jadi sebetulnya yang terjadi, ini kok tafsiran liberal ya, itu adalah Yesus tuh keluarin bekalnya yang isinya 5 roti 2 ikan. Lalu orang-orang sungkan lihat Yesus mau makan, keluarin bekalnya juga. Gitu ya.
Masuk akalnya adalah kalau 5 perusahaan roti, 2 kapal ikan itu untuk 5.000 orang cukup. Tapi ini kan 5 roti beneran, 2 ikan. Mana bisa gitu. Ini liberal ya. Tapi bisa berulang juga begitu ya. Jadi liberal ini pengajaran yang mengatakan Alkitab ini hanya berisi firman Tuhan. Jadi kalau Alkitab ini berisi handphone, saya katakan di Alkitab saya ini ada handphone saya, tapi ada lain-lainnya juga, ada ballpoint, ada kertas begitu. Nah, Alkitab juga begitu nih liberal itu ya. Berisi firman Tuhan tapi ada yang salah-salah lainnya. Nah, empirisisme itu mengatakan bahwa semua yang bisa kita alami itu baru benar. Kalau kita enggak alamin itu bukan suatu kebenaran gitu. Jadi kalau rasionalisme itu berhubungan dengan otak kita ini ya. Jadi bisa kita amati pakai logika gitu. Tapi kalau empirisisme itu maksudnya begini, yang benar itu bisa dibuktikan lewat panca indera gitu ya. Jadi bisa kita buktikan melalui kita lihat. Seperti misalnya ini ya, saudara. Saya mau ngomong begini nih. Di bawah itu ada 5 orang duduk nih di tempat makan. Loh, kita untuk tahu benar apa enggak, ya harus ngelihat benar apa enggak gitu ya, pakai panca indera mata. Ada yang turun lihat, ada enggak 5 orang begitu. Itu dibuktikan begitu. Atau ini ya, saya misalnya aja nih, tapi enggak terjadi sungguh-sungguh nih. Misalnya mic ini rada bau nih saudara. Ya, misalnya nih saya ngomong gitu. Untuk benar bau apa enggak, tahu, ya saudara harus coba untuk menciumnya gitu ya. Nah itu empirisisme itu begitu. Iman Kristen itu banyak yang nggak bisa dibuktikan, diverifikasi pakai panca indera. Jadi kita harus tolak begitu. Itu tantangannya. Begitu. Tapi iman Kristen memang dasarnya iman ya. Seperti misalnya waktu Pak Lukas mengatakan Charlie Kirk itu, siapa yang pernah ketemu dia sih sebetulnya? Nggak ada yang buktiin kan. Cuma lewat media sosial. Nah kalau bohong semua itu gimana? Ya, tapi kita percaya karena ya memang kita beriman pada media sosial itu. Nah kita tahu iman Kristen benar karena kita beriman pada firman Tuhan. Ya, tapi ini menjadi tantangan-tantangan yang bisa melemahkan penginjilan. Lalu saudara kalau sekarang ini, periode sekarang ini tantangannya postmodernism dan universalism. Postmodernism itu intinya adalah nggak ada kebenaran yang mutlak. Semua bisa benar, tergantung orangnya. Universalism itu semua benar bisa masuk surga semuanya. Makanya ada tokoh gereja di Jakarta beberapa waktu yang lalu, saudara tahu nggak siapa ya, yang mengatakan bahwa waktu diwawancara apakah Yesus satu-satunya jalan? Iya. Dia ngomong tentang ilustrasi orang buta pegang gajah itu. Jadi semua agama sebetulnya itu pegang dari berbagai sisi begitu. Ada yang ngomong seperti ular karena belalainya, ada yang ngomong seperti tembok karena badannya, ada yang ngomong seperti tali karena kena gajah itu ada buntutnya enggak ya? Ada ya. Jadi pokoknya itu berbagai macam begitu. Dan semuanya benar, enggak ada yang salah gitu. Padahal dia tokoh gereja yang sebenarnya bisa dikatakan injili. Tapi terkena ini ya. Nah kalau orang itu punya kebenarannya menjadi relatif, gimana bisa menginjili? Apakah yakin pasti masuk surga? Ya susah, kita sendiri nggak yakin. Nah ini tantangan-tantangan yang ada nih saudara-saudara ya. Jadi kita perlu untuk mengenalinya dan kita harus bisa mengatasinya. Nah sekarang saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian dari kisah Injil yang belum selesai dan kita ikut menyelesaikan begitu ya. Bukan yang menyelesaikan Tuhan sendiri, tapi kita ikut di dalam bagian sampai selesai begitu ya. Hidup kita adalah bagian dari kisah besar Allah, kisah Injilnya. Nah ada cara kita menjadi bagian dari kisah Injil yang belum selesai dan ikut menyelesaikan.
Yaitu ini saudara yang saya pengen untuk sampaikan. Bagaimana saudara dan saya menjadi bagian dari kisah Injil yang belum selesai ini dan ikut menyelesaikan. Ya, dari judul Konven EE ke-23 ini kita bisa melihat dengan jelas ya. Menghidupi Injil dan menghidupkan Injil. Jadi saya pikir dari tema besar itu saudara dan saya bisa menjadi bagian dari kisah Injil yang belum selesai dan menyelesaikan, yaitu saudara dan saya mesti mengalami transformasi Injil itu. Mengalami baik secara pribadi maupun kemudian dibagikan. Gitu. Jadi saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, mengalami transformasi Injil itu maksudnya saudara dan saya mengalami position transformation. Ya, position transformation itu gambarnya seperti ini nih ya. Kita dari belum selamat menjadi selamat. Orang yang patut dihukum menjadi dibenarkan, justification. Ya, jadi pembenaran Allah itu our guilt, itu yang merah ya, panah merah. Kita orang percaya itu our guilt credited to Jesus on the cross. Jadi dosa kita diperhitungkan kepada Yesus di salib. Ya. Lalu Christ righteousness, kebenaran Kristus credited to us. Kebenaran Kristus diperhitungkan ke kita. Ya, ini saudara, gambar ini sebetulnya sesuai dengan ayat hafalan EE. Nah, saya sekarang akan tanya lagi ya orang-orang EE di sini, yaitu 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Tidak pernah dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini gambarnya nih saudara. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Maksudnya menjadi korban dosa. Menanggung dosa kita, itu panahnya yang merah. Ya. Dia menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Kok bisa dibenarkan? Karena kebenaran Kristus yang sempurna itu diperhitungkan ke kita. Gitu. Jadi ini 2 Korintus 5, 21. Kita perlu mengalami ini sungguh-sungguh. Itu menjadi bagian daripada kisah Injil itu kita harus alamin dulu ini ya saudara ya. Salah satu pengkhotbah terkenal di Amerika sampai saat ini namanya Paul Washer. Saudara pernah dengar enggak? Washer itu tulisannya kayak pencuci, tapi bukan Paul yang tukang cuci, bukan ya. Paul Washer. Dia pernah ngomong kata-kata yang bagi saya itu menarik ya. Dia ngomong begini, saya gitu ya, dia dalam khotbahnya ini. Saya sudah ikut penginjilan mission trip puluhan kali. Saya sudah khotbah KKR di depan ratusan ribuan orang ratusan kali. Saya menolong orang-orang yang miskin. Saya ikut terlibat di situ. Saya ikut berbagai penginjilan. Tapi, dia bilang, kalau orang tanya saya, bagaimana kamu bisa diselamatkan dan yakin pasti masuk surga? Dia mengatakan, saya enggak akan sebutkan itu semua. Nothing to do dengan itu. Enggak ada hubungannya sama itu. Keselamatan saya hanya karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi saya dan saya beriman kepadanya. Nah, ini position transformation, itu bicara tentang keselamatan. Ya, tapi kemudian kita yang sudah diselamatkan memang perlu kemudian melayani Dia. Tapi ini kita harus mengalami dulu position transformation. Lalu kita akan mengalami ini, yang kedua, behavior transformation. Behavior transformation itu hidup kita berubah. Nah, makanya saya tadi katakan ini berhubungan dengan tema besar Konven EE ke-23, menghidupi Injil. Hidup yang menjadikan karya penebusan Kristus yang sempurna sebagai kebenaran yang, kemarin saya sudah bahas ya, memotivasi, menguatkan, dan memberi perspektif yang benar dalam menjalani hidup ini untuk makin serupa Kristus. Ya, baik untuk kita menjauhi dosa dan melakukan kebenarannya. Tapi hidup kita ini berubah. Nah, saudara, untuk kita termotivasi oleh Injil Kristus, kita dikuatkan oleh Injil Kristus,
kita makin memiliki perspektif yang benar sesuai dengan Injil Kristus, nah kita perlu memelihara relasi dengan Kristus, bukan? Makanya pentingnya kenapa kita perlu saat teduh, baca Alkitab, berdoa secara pribadi. Ya karena supaya kita itu tetap ingat akan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga kasih-Nya itu memotivasi kita, menguatkan kita untuk menjalani hidup yang benar. Saya mungkin pernah cerita di sini, tapi saya pakai lagi aja ceritanya, nggak apa-apa ya. Persekutuan kita dengan Kristus yang telah mengasihi kita, yang seharusnya memotivasi kita dan menguatkan kita, memberi perspektif yang benar, itu bisa dianalogikan seperti hubungan suami istri. Suami istri itu meskipun sudah resmi jadi suami istri, tapi kalau tidak pernah dibina relasinya, maka akan menjadi kering relasinya, tidak saling mengenal. Ya, suami istri kan kadang-kadang, aku bingung sama kamu. Kok kamu seperti ini sih? Dulu enggak begini gitu ya. Itu karena komunikasinya mungkin tidak dibina. Gitu. Jadi kita perlu untuk terus membina bahkan di dalam hubungan suami istri. Demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan mempelai wanita Kristus, kita juga perlu membina persekutuan dengan dia supaya kasih Kristus memotivasi, menguatkan dan memberi perspektif yang benar pada kita terus menerus. Yang saya mau cerita itu ini saudara-saudara ya, ada satu seperti seminar ya atau ceramah, tapi khusus untuk ibu-ibu yang diikuti oleh sekitar 300 ibu-ibu. Judulnya adalah membina relasi yang sehat atau keluarga yang sehat. 300 ibu-ibu yang hadir itu kebanyakan yang nikahnya sudah 10 tahun lebih. Pembicaranya juga seorang wanita. Nah di tengah seminar itu dia kemudian berhenti di tengah-tengah lalu tanya kepada para peserta. Ibu-ibu di sini, saya pengen tanya kepada ibu-ibu ya. Pertanyaan pertama, siapa di antara ibu-ibu di sini yang hadir di sini, 300 ibu-ibu itu ya, yang mencintai suaminya? Angkat tangan. Wah, ini ada yang ikut angkat tangan ya, bagus. Semua angkat tangan, meskipun ada yang lagi sebel sama suaminya, cuma kalau enggak angkat tangan kan enggak enak, ya kan, dipikir, kan itu orang-orang yang punya suami semua, ya semua ikut angkat tangan deh, padahal lagi sebel. Oke, baik, turunkan. Kalau semua betul-betul mencintai, siapa di antara ibu-ibu yang hari ini, tadi sebelum ikut seminar ini, bilang kepada suaminya, I love you, aku mencintaimu. Ternyata yang angkat tangan cuma 2-3 orang. Yang lain gimana? Ya mungkin kemarin atau kapan ya, pokoknya pernah tapi ya sudah jarang lagi gitu. Lalu pembicara itu ngomong begini, oke sekarang saya break sebentar ya. Ibu-ibu semua di sini punya handphone kan? Nah, keluarkan handphonenya. Wah namanya ibu-ibu handphone itu punya 2, punya 3 gitu ya. Bukan cuma 1. Keluarkan 1 saja gitu kan ya. Nah sekarang saya minta ya, tulis 1 kalimat saja. I love you. Ya, terus kirim ke suami. Suami masing-masing ya, jangan suaminya orang ya. Suami masing-masing, jangan salah kirim. Lalu dikirim. Ya. Udah kirim semua, ya boleh kirim pakai texting, boleh pakai WhatsApp, ya terserah. Pokoknya kirim ya. Oke, setelah kirim, masukin semua handphone, lalu pembicara itu nerusin lagi. Kira-kira 10-15 menit, dia berhenti lagi. Sekarang dilihat itu, pada jawab apa suami-suami gitu. Lalu pada waktu dilihat, ada banyak yang ketawa begitu. Nah, singkat cerita oleh panitia dikumpulkan, ternyata jawabannya itu pada aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh dan pada waktu dikumpulkan, nanti selesai ini sesi ini boleh dicoba ya ibu-ibu yang suaminya tidak ikut, boleh dicoba kirim I love you gitu ya. Nah dikumpulkan itu ternyata yang aneh-aneh itu 5 yang teraneh. Ya, yang paling banyak dikumpulkan, lalu nomor 5 terbanyak. Itu jawaban suami-suami yang sudah lama nggak terima I love you dari istrinya, itu pada jawabnya tuh mirip-mirip ngomongnya begini. Ma, kamu baik-baik aja kan? Terima I love you. Kan jarang nih terima gitu. Begitu terima, loh ini ada apa ini? Gitu ya, konslet atau apa gitu ya.
4 yang terbanyak, ternyata jawabannya begini ternyata. Bapak-bapak atau suami-suami yang udah lama nggak terima I love you dari istrinya, jawabannya mirip-mirip, ngomongnya gini, maksud lu? Gitu. Bingung dia ya, bingung dia. 3 yang terbanyak, ya. 3 yang terbanyak, ternyata jawabannya begini, suami-suami itu ya, udah lama nggak terima istrinya ngomong I love you, tahu-tahu ngomong I love you, jawabannya gini, nggak usah basa-basi, maumu apa? Ini suami-suami yang punya istri yang biasanya itu mau sesuatu terus baik-baikin dulu gitu. Nah, ada juga yang lumayan banyak nomor 2. Itu yang intinya ngomongnya begini nih, suami-suami itu ngomongnya begini, ternyata. Kalau nanti nggak bisa jelaskan untuk siapa sebenarnya SMS ini, awas ya. Jadi cemburu, udah. Wah ini pasti lagi pacaran sama orang nih kali ya. Padahal ikut seminar. Yang terakhir yang paling banyak ini katanya suami-suami itu jawabnya itu begini, terima I love you dari istrinya udah lama enggak, banyak suami yang jawabnya, ini siapa ya? Nah Bapak Ibu, nanti aja kalau mau ngirim ke suami, kalau nggak ikut di sini, coba ya. Terus hasilnya apa kasih tahu saya ya. Tapi saya mau cerita ya, saya pernah khotbah di satu gereja, saya pakai ini ilustrasi ini begini, terus selesainya itu saya salam-salaman kan dengan jemaat. Lalu waktu salam-salaman ada seorang ibu bilang gini, Pak, bukan I love you, bukan. Pak, nanti selesai salaman saya mau ngomong ya gitu. Oke, tungguin ya gitu. Saya selesai salaman, ibu itu masih nungguin memang. Lalu saya deketi dia kan. Kenapa Bu? Ya Pak, saya mau pertama minta maaf ya tadi Bapak cerita tentang I love you kirim ke suami itu. Saya kan datang sendiri memang dan saya juga udah lama nggak ngomong sama suami saya I love you. Jadi Bapak ini lagi khotbah tengah-tengah, saya kirim aja ke suami. Jadi sorry ya tengah-tengah Bapak khotbah tadi saya kirim ke suami I love you gitu. Oh, nah terus ya ini pertanyaan kedua Pak. Bapak mau tahu nggak jawabannya? Saya bilang iya, Ibu kalau mau cerita boleh aja gitu. Iya nih Pak, jawaban suami saya tuh menyakitkan hati Pak. Oh ya, boleh nggak saya tahu jawabannya apa? Gitu kan. Ya ini saya mau cerita nih, sakit hati saya Pak. Masa jawabannya ya, saya bilang I love you. Suami saya itu kirim ke saya balik ngomongnya begini, I love you too Yuni. Lu saya bilang kan bagus, tapi nama saya bukan Yuni Pak. Waduh celaka ini ya, ini suaminya godain istrinya kali ya. Semoga nggak beneran ya saudara-saudara ya. Ini sampai mana ini saya? Behavior transformation. Jadi gini ya saudara-saudara, terhadap suami istri saja. Kalau kita itu relasinya tidak dibina, bisa makin tidak kenal. Demikian juga kita sebagai mempelai perempuan Tuhan Yesus. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu untuk terus membina relasi dengan kepala gereja Yesus Kristus, sehingga kasih-Nya yang besar kita makin kenali, sehingga bisa memotivasi kita, menguatkan kita, dan menolong kita terus bertumbuh di dalam memiliki perspektif yang benar. Melalui membaca firman Tuhan, merenungkan, mempelajarinya, dan juga kita berdoa secara pribadi. Itu kita berbagian di dalam kisah Injil yang belum selesai. Kalau kita mengalami position transformation, keselamatan yang kemudian mengubah hidup kita, lalu baru kita bisa mengalami yang namanya community transformation, menghidupkan Injil.
Nah, menghidupkan Injil, untuk membagikan Injil ini, saudara memang tetap perlu memang ya berbagian di dalam penginjilan di gereja ataupun melalui EE seperti ini ya. Ya di gereja, di tempat saya sendiri, kami juga ada mission trip tiap-tiap tahun kami lakukan. Lalu juga ada pelatihan EE seperti ini. Dan nanti mengenai salah satu bagaimana gereja itu bisa berbagian di dalam community transformation, itu nanti sesi berikutnya ini ya, kalau nggak salah Pak Didimus ini nanti. Saudara-saudara, tapi yang saya sebut sebagai community transformation di sini bukan hanya EE atau penginjilan sebenarnya ya, tetapi community transformation ini sebenarnya membawa Injil itu juga di dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, jadi di dalam konseling pun juga harus pusatnya sebenarnya Injil Kristus. Di dalam pemahaman tentang keluarga, tentang family, pusatnya juga harusnya Kristus atau Injil Kristus. Di dalam ibadah minggu juga senternya sebenarnya harusnya the gospel of Christ. Ya, ini community transformation itu sampai ke semua bidang ya. Saudara-saudara, saya sendiri melihat bahwa kita itu ikut berbagian di dalam kisah Injil dan menyelesaikan dalam pengertian itu sampai akhir hidup kita ya. Atau saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Mana yang lebih cepat? Yesus datang kedua kalinya atau kita yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oh saudara-saudara, ini Rasul Paulus ikut di dalam kisah Injil yang belum selesai dan ikut menyelesaikan dalam pengertian seumur hidupnya dia ada di dalam pertandingan yang baik. Kita juga kalau mau berbagian di dalam kisah Injil yang belum selesai dan ikut menyelesaikan seumur hidup kita, baiklah kita berada di dalam pertandingan yang baik. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya atau sampai kita itu dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kebanyakan orang kadang-kadang meskipun mengaku Kristen, hidupnya tidak ada di dalam pertandingan yang baik. Bahkan saudara-saudara, saya berani mengatakan orang yang bisa menjalankan penginjilan pun kalau hatinya sebenarnya tidak di dalam Injil atau menghidupi Injil, hidupnya sebenarnya juga tidak ada di dalam pertandingan yang baik. Seperti gambar ini seringkali terjadi, saudara-saudara, orang-orang bahkan orang-orang Kristen yang sudah mengenal Injil tidak ada di dalam pertandingan yang baik karena hidupnya itu sebenarnya mengejar materi atau hal-hal yang sementara di dunia ini. Ya, sampai kemudian menjadi lebih berumur, rambutnya mulai hilang, sampai kemudian itu bisa mendapatkan banyak harta benda, uang, tapi sudah mau berakhir hidupnya. Ini oleh dunia mungkin dibilang, wah hebat. Tapi di mata Tuhan ini bukan pertandingan yang baik. Saudara-saudara, mari kita ikut di dalam pertandingan yang baik. Ikut di dalam kisah Injil yang belum selesai. Kita ikut menyelesaikan secara position transformation, behavior transformation, dan ikut di dalam community transformation yang dasarnya adalah Injil Kristus. Saudara-saudara, cuma menyiapkan akan sesi ini, saya sendiri sempat mengingat akan satu story atau satu cerita yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini, yaitu cerita tentang 3 sahabat. The story of 3 friends. 3 sahabat ini sebenarnya cerita analogi. Jadi ada orang yang bercerita bahwa hidup kita itu bisa dikatakan sebenarnya memiliki sedikitnya 3 teman atau 3 sahabat. Nah kalau selama hidup kita bersandar atau hidup untuk teman yang pertama, katanya kita ini disebut sebagai orang yang BODOH. Apa itu saudara? Bodoh.
Tapi kalau kita bersandar dan hidup untuk teman yang kedua, kita ini dibilang ya oke lah biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Tapi kalau kita ini hidup bersandar dan untuk teman yang ketiga, kita ini baru disebut orang yang bijaksana. Siapa sih teman pertama, kedua, dan ketiga ini? Nah, saudara, ini seandainya kita ini karena suatu hal, kita ini harus menghadap tahta pengadilan, ya, di pengadilan begitu. Kita disebut bodoh kalau bersandar dan hidup untuk teman pertama, karena teman pertama itu hanya berkata kepada kita, oh kamu mau menghadap pengadilan ya? Aku temanmu tapi nggak bisa nganter ya, aku di rumah saja. Loh kalau kita hidup untuk dan mengandalkan teman macam pertama seperti ini, bodoh kita. Teman kedua itu akan mengatakan begini, kamu akan menghadap pengadilan, aku akan antar. Tapi hanya sampai pintu depan gedung pengadilan. Kamu masuk sendiri. Nah kalau kita bersandar dan hidup untuk teman macam kedua seperti ini, kita disebut biasa-biasa saja. Kita bersandar kepada teman yang ketiga, itu disebut bijaksana. Karena teman ketiga itu akan ngomong begini, kamu akan menghadap pengadilan, aku akan antar kamu. Bukan cuma di depan gedung pengadilan, sampai masuk dan di depan pengadilan itu aku akan bela kamu sampai menang. Nah kalau kita itu bersandar dan hidup untuk teman macam ketiga, kita disebut bijaksana. Siapa? Teman macam pertama, kedua, dan ketiga. Teman pertama itu namanya ini, saudara. Harta, uang. Kita semua suatu kali akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Yang namanya harta, uang, itu tidak bisa kita bawa. Ditinggal di rumah atau di bank. Pokoknya tidak bisa dibawa. Kalau sampai keluarga kita menaruh di peti supaya dibawa kita, nanti diambil pencuri. Tetap nggak bisa dibawa. Nah kalau kita selama hidup bersandar dan hidup untuk teman macam pertama, harta benda ini, kita ini bodoh. Teman yang kedua siapa? Kalau kita bersandar dan hidup untuknya biasa-biasa saja. Yaitu keluarga kita, teman-teman dekat kita. Kita yang akan meninggal, akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, mereka itu ngantar tetapi hanya sampai kuburan. Nggak ada yang keluarga biar sedih kayak apapun mau dikubur bareng sama kita. Meskipun maupun ya keluarga yang lain pasti nggak boleh. Hanya bisa sampai depan kuburan. Kenapa kita kalau bersandar dan hidup untuk keluarga biasa-biasa saja? Karena orang yang tidak kenal tidak kenal Injil, tidak kenal dan tidak percaya Allah pun juga melakukan itu. Orang ateis mati ya keluarganya antar sampai kuburan, sama. Nah kita disebut orang yang bijaksana jikalau kita itu bersandar dan hidup untuk teman yang ketiga. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia bukan hanya menyertai kita saat kita hidup di dunia ini, tapi sampai setelah kita mati bahkan di pengadilan karena dia adalah hakimnya sendiri, dia memastikan pasti kita menang. Nah saudara, mari kita berbagian di dalam kisah Injil dengan hidup untuk dan bersandar kepada teman macam yang ketiga. Namanya Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam saat teduh pribadi ya saudara. Ada waktu yang saya ingin untuk saudara melalui apa yang telah kita dengarkan ini. Pertama-tama saudara berdoa secara pribadi dan boleh juga menulis doa saudara di buku yang ada di tangan saudara. Sambil kita merenungkan secara pribadi dan berdoa, saya minta untuk ada lagu yang dimainkan.
Saudara yang sudah selesai berdoa secara pribadi, silakan saudara boleh berbicara dengan sebelahnya untuk saling mendoakan. Saudara minta untuk didoakan apa dan bertanya rekan di sebelah saudara mau didoakan apa. Kalau bisa sehubungan dengan yang baru kita dengarkan ini. Ikut berbagian di dalam kisah Injil yang belum selesai dan kita ikut menyelesaikan seumur hidup kita di dalam pertandingan yang baik ini.
membantu, misalnya Pak Peter, Pak Alan, ya udah, dan saya saat terus di Salatiga kakak sepupunya bilang kau kirim ini pasti tembus karena beta bagian pendaftaran di UKIP ada teman-teman oke. Saya beta bertanya dan bilang sama dia, nah papa punya teman-teman, papa bisa ngomong, papa mau tentukanlah yang tentukan jangan orang. Saya di mana lah kau ditempatkan, itulah Tuhan berproses denganmu, jadi hamba Tuhan yang kuat, yang lebih kuat dari papa, lebih pintar dari papa, supaya lebih berpuas dari papa. Oke, mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa buat adik kekasih hamba Wanda. Tuhan terima kasih waktu yang indah buat bantuan Wanda melalui semua proses-proses dalam hidupnya. Terima kasih untuk mempertemukan dengan dia dengan suami yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan berkati Wanda dan